Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratri Rahayu, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Dasar, serta tidak lupa teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Kami dari kelompok 4 yang anggotanya terdiri dari Nur Aini Syafitri dengan NIM 202135001 dan saya sendiri Alfi Syariadin dengan NIM 202135012. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi penyebaran data. Pada materi penyebaran data kali ini, kita akan mempelajari tentang pengertian penyebaran data, rank atau jangkauan, interkuartil dan deviasi kuartil, varians dan simpangan baku. Pengertian penyebaran data. Apa sih itu penyebaran data? Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Yang pertama, rank atau jangkauan. Apa sih itu rank atau jangkauan? Rank atau jangkauan adalah selisih antara angka data tertinggi atau nilai maksimum dengan angka terendah atau minimum dari kumpulan data. Nah, rank untuk data tunggal, R sama dengan X max dikurangi X min dengan keterangan R sama dengan rank atau jangkauan, X max sama dengan nilai maksimum tertinggi, X min nilai minimum atau terendah. Perhatikan contoh soal berikut. Hitung rank jangkauan data terurut dari banyaknya buku mata pelajaran yang dimiliki 11 siswa, yaitu 1, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 13, 13 adalah bagaimana penyelesaiannya? Kita mencari X max-nya. Nah, X max atau nilai maksimum dari data tersebut adalah 13, kemudian X min atau nilai terendah dari data tersebut adalah 1, sehingga kita masukkan ke dalam rumus rank sama dengan X max dikurangi X min sama dengan 13 dikurangi 1 sama dengan 12. Nah, rank untuk data berkelompok. Rumus rank untuk data berkelompok adalah R sama XI max dikurangi XI min dengan keterangan R sama dengan rank jangkauan, XI max nilai tengah kelas terakhir, XI min nilai tengah kelas pertama. Nah, untuk mencari XI atau nilai tengah dapat menggunakan rumus XI sama dengan BB ditambah BA dibagi 2 dengan keterangan XI nilai tengah, BB batas bawah, BA batas atas. Nah, contoh soal data berkelompok. Hitunglah rank jangkauan dari data berikut ini. Perhatikan tabel berikut. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita mencari XI max, yaitu 72 ditambah 74, dibagi 2 sama dengan 146, dibagi 2 sama dengan 73. Kemudian kita cari XI min sama dengan 60 ditambah 62, dibagi 2 sama dengan 122, dibagi 2 sama dengan 61. Nah, jadi rank sama dengan XI max dikurangi XI min, sama dengan 73 dikurangi 61 sama dengan 12. Koefisien relatif rank. Koefisien relatif rank adalah pengukuran penyebaran data menggunakan rank secara relatif. Nah, rumusnya koefisien relatif rank atau KR sama dengan max dikurangi min dibagi max ditambah min dengan keterangan KR koefisien relatif rank, max sama dengan nilai maksimum atau tertinggi, min nilai minimum atau terendah. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Dari data 15, 16, 17, 20, 21, 19, 23, 24, 25. Nilai maksimumnya adalah 25 dan nilai minimumnya adalah 15. Hitunglah nilai koefisien relatif rank. Penyelesaiannya, nilai max atau nilai maksimumnya adalah 25, nilai minimumnya adalah 15. Kita masukkan ke dalam rumus. KR sama dengan max dikurangi min dibagi max ditambah min. KR sama dengan 25 dikurangi 15 dibagi 25 ditambah 15. KR sama dengan 10 dibagi 40 sehingga KR sama dengan 0,25. Jadi nilai koefisien dari data tersebut adalah 0,25. Nah, yang kedua yaitu rank interkuartil dan deviasi kuartil. Apa sih itu rank interkuartil atau RIK? Adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Secara notasi dapat dituliskan sebagai berikut. RIK sama dengan Q3 dikurangi Q1. Keterangan
RIK adalah rank interkuartil, Q3 adalah kuartil atas, Q1-nya adalah kuartil bawah. Nah, contoh soal rank interkuartil untuk data tunggal. Diketahui data 10, 10, 10, 11, 13, 10, 6, 2, 5, 6, 10, 3, 3, 3, 6, 6, 10, 11, 10. Rank interkuartilnya adalah, nah penyelesaiannya langkah pertama mengurutkan data terlebih dahulu sehingga menjadi 2, 3, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 13. Langkah kedua, menentukan Q1 dan Q3 dari data tersebut dengan cara membagi data menjadi 4 bagian dengan menentukan kuartilnya. Maka diperoleh nilai Q1-nya sama dengan 5 dan nilai Q3-nya sama dengan 10. Langkah ketiga yaitu memasukkan ke dalam rumus RIK sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Jadi rank interkuartil dari data tersebut adalah 5. Nah, menentukan kuartil atas untuk data berkelompok dengan rumus Q3 sama dengan TP Q3 ditambah 3/4 dikali N dikurangi FK Q3 dibagi F Q3. Nah, sedangkan kuartil bawah data berkelompok Q1 sama dengan TP Q1 ditambah 1/4 N dikurangi FK Q1 dibagi F Q1. Dengan keterangan Nah, dengan keterangan Q3 sama kuartil atas, TP Q3 sama tepi bawah kuartil atas, N banyaknya data, FK Q3 sama jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil atas, FQ3 sama frekuensi kelas kuartil atas, P sama dengan panjang kelas, Q1-nya kuartil bawah, TP Q1 tepi bawah kuartil bawah, N sama dengan banyaknya data, FK Q1 jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil bawah, FQ1 frekuensi kelas kuartil bawah, P sama dengan panjang kelas. Nah, untuk contoh soal untuk data berkelompok, perhatikan tabel berikut ini. Diketahui data di bawah ini, tentukan rank interkuartilnya adalah, nah penyelesaiannya menentukan banyaknya data N sama dengan 4 plus 6 ditambah 8 plus 10 ditambah 8 sama dengan 36. Kemudian mencari FK atau frekuensi kumulatif. Yang pertama kita tulis 4, kemudian tambahkan 6 jadi 10. 10 ditambahkan 8 jadi 18, 18 ditambahkan 10 jadi 28, 28 tambah 8 sama dengan 36. Kemudian menentukan Q1 dari data kelompok tersebut. Nah, Q1 terletak pada data ke-1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali N-nya 36, jadinya 9. Terletak pada interval 55, 59. TP Q1-nya sama dengan 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. FK Q1 atau jumlah frekuensi sebelum kelas Q1-nya adalah 4. FQ1-nya frekuensi kelas Q1-nya 6. P sama panjang kelas sama dengan 5. Maka diperoleh Q1 sama dengan TP Q1 ditambah 1/4 kali N dikurangi FK Q1 dibagi F Q1 dikali P, Q1-nya sama dengan 54,5 ditambah 9 dikurangi 4 dibagi 6 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 5/6 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 4,16. Jadinya 58,66. Kemudian menentukan Q3 dari data kelompok tersebut. Q3 terletak pada data ke N sama dengan 3/4 dikalikan 36 sama dengan 27. Nah, terletak pada interval 65 sampai 69. TP Q3-nya adalah 65 dikurangi 0,5 sama dengan 64,5. FK Q3-nya sama dengan 18, F Q3 sama dengan 10, P sama dengan 5. Maka diperoleh Q3-nya sama dengan TP Q3 ditambah 3/4 dikalikan N dikurangi FK Q3 dibagi F Q3 dikali P sama dengan 64,5 ditambah 3/4 dikalikan 36 dikurangi 18 dibagi 10 dikali 5 sama dengan 64,5 ditambah 9 dibagi 10 dikali 5 sama dengan 64,5 ditambah 4,5 sama dengan 69. Kemudian memasukkan ke dalam rumus RIK atau rank interkuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 9 dikurangi 58,66. Jadinya 10,34. Sehingga rank interkuartil dari data kelompok tersebut adalah 10,34.
Nah, deviasi kuartil. Pasti deviasi kuartil. Deviasi kuartil dapat didefinisikan sebagai setengah dari rank interkuartil atau bisa disingkat dengan DQ. Nah, dapat dirumuskan DQ sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Next. Untuk contoh soal data tunggal. Nah, diketahui data nilai ujian 10 mahasiswa 9, tentukan deviasi kuartilnya. Penyelesaiannya yang pertama urutkan data terlebih dahulu sehingga menjadi 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9. Yang kedua menentukan Q1 dan Q3 dari data tersebut. Karena jumlah datanya genap, maka untuk mencari Q1 dan Q3 dapat menggunakan rumus sebagai berikut. 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9. Nah, Q1 terletak pada data ke X1/4 dikalikan N plus 2 sama dengan X1/4, 10 plus 2 sama dengan X3. Nah, data ketiga yaitu 6. Q3 terletak pada data ke X1/4, 3N plus 2 sama dengan X1/4, dikali 3 kali 10 ditambah 2 sama dengan X. Data ke-8 sama dengan 8. Maka diperoleh Q1 sama dengan 6 dan Q3-nya sama dengan 8. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. DQ sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 6 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi deviasi kuartil dari data tunggal tersebut adalah 1. Nah, untuk contoh soal data berkelompok. Perhatikan data berat badan mahasiswa di bawah ini. Tentukan deviasi kuartil dari data di atas. Penyelesaiannya, yang pertama menentukan banyaknya data atau N sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 24. Kemudian mencari frekuensi kumulatif FK. Nah, frekuensi yang pertama ditulis 4, kemudian ditambahkan bawahnya lagi 6, jadinya 10, 10 tambah 7, 17, 17 tambah 3 sama dengan 20, 20 tambah 4 sama dengan 24. Nah, panjang kelasnya sama dengan 3, menentukan Q1 dari data kelompok tersebut. Letak Q1 data ke 1/4 dikalikan N sama dengan 1/4 dikalikan 24 sama dengan 6. Terletak pada interval 48 sampai 50. TB Q1-nya sama dengan 48 dikurangi 0,5 jadinya 47,5. SK Q1 atau jumlah frekuensi sebelum kelas Q1 sama dengan 4. Q1 atau frekuensi kelas Q1 sama dengan 6, sehingga Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 1/4 kali N dikurangi FK Q1 dibagi F Q1 dikali P. Sehingga 47,5 ditambah 1/4 dikali 24 dikurangi 4 dibagi 6 dikali 3 sama dengan 47,5 ditambah 2/6 kali 3 sama dengan 47,5 ditambah 1. Jadinya 48,5. Kemudian menentukan Q3 dari data kelompok tersebut. Letak Q3 data ke 3/4 dikalikan N sama dengan 3/4 dikali 24 sama dengan 18, sehingga terletak pada interval 54 sampai 56. TB Q3-nya sama dengan 54 dikurangi 0,5 sama dengan 53,5. FK Q3-nya sama dengan 17, F Q1-nya sama dengan 3, P-nya sama dengan 3. Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 3. TB Q3 ditambah 3/4 dikali N dikurangi FK Q3 dibagi F Q3 dikali B sama dengan 53,5 ditambah 3/4 dikali 24 dikurangi 17 dibagi 3 dikali 3 sama dengan 53,5 ditambah 1/3 dikali 3 sama dengan 53,5 ditambah 1 sama dengan 54,5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus deviasi kuartil yaitu DQ sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2 sama dengan 54,5 dikurangi 48,5 dibagi 2 sama dengan 6/2 sama dengan 3. Jadi deviasi kuartil dari data tersebut adalah 3. Nah, koefisien deviasi kuartil. Pasti koefisien deviasi kuartil. Koefisien deviasi kuartil adalah pengukuran penyebaran data yang menggunakan deviasi kuartil secara relatif. Nah, koefisien deviasi kuartil dapat dirumuskan dengan KDQ sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi Q3 ditambah Q1. Dengan keterangan KDQ sama dengan koefisien deviasi kuartil, Q3-nya adalah kuartil atas, Q1-nya adalah kuartil bawah. Nah, contoh soalnya 3, 6, 15, 17, 18, 18, 18, 24, 27, 28.
Nah, dari data di atas diperoleh nilai Q1 dan Q3 adalah Q1 sama dengan 15 dan Q3-nya sama dengan 24, sehingga nilai koefisien deviasi kuartil dapat dihitung. Nah, penyelesaiannya KDQ sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi Q3 ditambah Q1 sama dengan 24 dikurangi 15 dibagi 24 ditambah 15 sama dengan 0,23, sehingga koefisien deviasi kuartilnya adalah 0,23. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nuraini Syafitri. Yang ketiga adalah varians. Varians adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Varians data tunggal dapat dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Dengan keterangan, S kuadrat sama dengan varians, XI sama dengan nilai X ke I, X bar sama dengan nilai rata-rata data, N sama dengan jumlah data. Contoh soal, di kelas 9 SMPN 1 Gebang terdiri dari 8 orang yang memiliki tinggi 150, 167, 175, 157, 165, 153, 177, dan 160. Hitunglah varians data tersebut. Penyelesaian. Yang pertama menghitung rata-rata, yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Sama dengan 150 tambah 167 tambah 175 tambah 157 tambah 165 tambah 153 tambah 177 tambah 160 dibagi dengan 8 sama dengan 1304 dibagi dengan 8 sama dengan 163. Kemudian yang kedua menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya yang dirumuskan dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat sama dengan 150 dikurangi 163 kuadrat ditambah 167 dikurangi 163 kuadrat ditambah 175 kurangi 163 kuadrat ditambah 157 dikurangi 163 kuadrat ditambah 165 dikurangi 163 kuadrat ditambah 153 dikurangi 163 kuadrat ditambah 177 dikurangi 163 kuadrat, tambah 160 dikurangi 163 kuadrat, sama dengan 169 tambah 16 tambah 144 tambah 36 tambah 4 tambah 100 tambah 196 tambah 9, hasilnya adalah 674. Kemudian selanjutnya memasukkan ke dalam rumus varians. S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N, sama dengan 674 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 84,25. Jadi nilai varians dari data tersebut adalah 84,25. Varians data berkelompok dapat dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan sigma FI dikali dengan XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Dengan keterangan S kuadrat sama dengan varians, FI sama dengan frekuensi kelompok, XI sama dengan nilai tengah X ke I, X bar sama dengan nilai rata-rata data, N sama dengan jumlah data. Contoh soal, tentukan varians dari data kelompok berikut ini. Penyelesaiannya, yang pertama menentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada, kemudian menghitung jumlah nilai kelompok dengan cara mengalihkan nilai tengah dengan frekuensi. Yang kedua, menghitung nilai rata-rata. X bar sama dengan sigma FI dikali XI, dibagi dengan sigma FI, sama dengan 130 tambah 210 tambah 450 tambah 320 tambah 340 tambah 90 dibagi dengan 20. Sama dengan 1540 dibagi dengan 20, sama dengan 77. Yang ketiga, menghitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengalihkan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurangi dengan rata-rata data. Setelah itu, dimasukkan ke dalam rumus varians, yaitu S kuadrat sama dengan sigma FI dikali dengan XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N.
sama dengan 920 dibagi dengan 20 sama dengan 46. Jadi varians data berkelompok tersebut adalah 46. Yang keempat adalah simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai dari sampelnya. Untuk data tunggal, simpangan baku dapat dirumuskan S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Untuk data berkelompok, simpangan baku dapat dirumuskan dengan S sama dengan akar sigma FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Contoh soal untuk data tunggal. Hasil ulangan matematika dari 5 anak adalah sebagai berikut. 7, 8, 10, 5, 5. Tentukan simpangan bakunya. Penyelesaiannya, yang pertama menghitung rata-rata, yaitu X bar sama dengan 7 tambah 8 tambah 10 tambah 5 tambah 5 dibagi dengan 5, sama dengan 7. Yang kedua, menentukan simpangan setiap data dengan rata-ratanya. Sigma XI dikurangi X bar kuadrat sama dengan 7 dikurangi 7 kuadrat ditambah 8 kurangi 7 kuadrat tambah 10 kurangi 7 kuadrat ditambah 5 kurangi 7 kuadrat tambah 5 kurangi 7 kuadrat sama dengan 0 tambah 1 tambah 9 tambah 4 tambah 4 sama dengan 18. Kemudian selanjutnya memasukkan ke dalam rumus, yaitu S sama dengan akar sigma XI dikurangi dengan X bar kuadrat dibagi dengan N, sama dengan akar 18 dibagi dengan 5, sama dengan akar 36. Jadi simpangan bakunya adalah akar 3,6. Contoh soal data berkelompok. Tentukan simpangan baku dari tabel berikut ini. Yang pertama, menentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada, kemudian menghitung jumlah nilai kelompok dengan cara mengalihkan nilai tengah dengan frekuensi. Setelah itu, dihitung nilai rata-ratanya. X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI, sama dengan 130 tambah 210 tambah 450 tambah 200 tambah 320 tambah 340 tambah 90 dibagi dengan 20 sama dengan 1540 dibagi dengan 20 sama dengan 77. Kemudian yang ketiga, menghitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurangi rata-rata. Setelah itu, dimasukkan ke dalam rumus. S sama dengan akar sigma FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N, sama dengan 920 dibagi dengan 20, sama dengan akar 46. Jadi, simpangan baku dari data berkelompok tersebut adalah akar 46. Kemudian ada latihan soalnya yang bisa dikerjakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi dan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.